Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan hari ini kita lanjutkan tentang di ruang kolaborasi, yang mana pada di ruang kolaborasi kemarin kita sudah menyepakati daripada apa yang harus kita sampaikan di ruang ini dari beberapa judul yang telah kita sepakati, kita rembuk bersama. Kita akan mengambil judul tentang pelaksanaan in-house training ini tentang materi pembelajaran orang dewasa ataupun pembelajaran orang dewasa. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya di sini ataupun selaku moderator di sini mempresentasikan daripada materi tentang pembelajaran orang dewasa. Di sini saya akan menampilkan yaitu adalah materi pembelajaran orang dewasa. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini materi pembelajaran orang dewasa ataupun dikatakan dengan pembelajaran orang dewasa disingkat dengan POD. Di sini pembelajaran orang dewasa ataupun POD akan membahas tentang pengertian daripada pembelajaran orang dewasa. Yang nomor 2, kita akan membahas teori pembelajaran orang dewasa menurut Paulus itu seperti apa. Yang selanjutnya, karakteristik daripada belajar orang dewasa nanti seperti apa. Dan yang nomor terakhir adalah prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa itu nanti seperti apa. Oke Bapak Ibu, pertama kita akan membahas pengertian terlebih dahulu dari pembelajaran orang dewasa. Di sini Bapak Ibu dapat lihat, di sini ada kata andragogi dan ener. Di sini andragogi berasal dari kata bahasa Yunani, dan di sini ener ataupun ender yang berarti adalah orang dewasa. Jadi kesimpulannya andragogi, agogos yang berarti memimpin ataupun membimbing. Jadi andragogi dapat diartikan sebagai memimpin ataupun membimbing orang dewasa. Yang nomor selanjutnya kita akan membahas tentang teori pembelajaran orang dewasa menurut Paulus. Di sini Paulus merupakan seorang peserta didik ataupun pendidik asal Amerika. Ia dikenal dengan teorinya tentang pendidikan orang dewasa ataupun yang disebut dengan andragogi. Menurut Paulus, andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu, andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Di sini ya Bapak Ibu dapat Halo, Bapak Odon, suaranya hilang. Suaranya hilang ya Bu. Mungkin sinyal mungkin. Sinyal hilang Odon ini. Pak Odon. Kayaknya emang hilang Bu. Hilang emang kayaknya sinyal ini. Tuh, hilang. Malah hilang. Itu keluar Pak Odon keluar. Coba dimatiin dulu Pak itunya Pak. Ini masuk lagi Pak Odon. Orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Itu yang dimaksud dengan keterlibatan. Dan sini pengalaman, maksudnya pengalaman termasuk kesalahan menjadi dasar daripada aktivitas pembelajaran. Yang nomor selanjutnya, prinsip daripada pembelajaran orang dewasa ialah relevan dan dampaknya bagi kehidupan. Maksudnya seperti apa? Odon, di sini, maaf, berarti sinyalnya tadi hilang Odon. Terus gimana ini Bapak lanjut? Besar lagi aja.
Gimana? Bilang lagi ya. Gimana lanjut aja gimana? Di-share lagi Hah? materinya. Di Di-share lagi materinya tadi. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf kendala sinyal. Nanti ini saya kembalikan kembali. Kita share lagi materinya. Tadi nyampe mana Bapak Ibu? Pendidikan orang Boleh dewasa menurut dikatakan siapa? materinya nyampe mana terakhir kita? Pendidikan orang dewasa menurut Sampai pembelajaran orang dewasa tadi, Pak. yang ada Dari yang nomor berapa ya Bapak Ibu? yang ada gambarnya tadi. Tentang pengertian? Nomor 2. Nah, ya Nomor ini. 2, oke. Kita lanjutkan, mohon maaf kendala sinyal karena emang sekolah kami itu ada di pelosok dan jangkauannya mungkin untuk masalah sinyal agak kurang. Ini di sini ada teori pembelajaran orang dewasa menurut Clones Bapak Ibu. Di sini Clones merupakan seorang pendidik asal Amerika. Ia dikenal dengan teorinya tentang pendidikan orang dewasa ataupun yang disebut dengan andragogi. Menurut Clones, andragogi adalah seni ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu, andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Yang jelas di sini mungkin untuk pembelajaran orang dewasa adalah untuk siswa yang jenjangnya di jenjang SMA dan ke atas. Kalau SD dan SMP mungkin belum dikatakan orang dewasa. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lanjutkan tentang karakteristik orang dewasa itu seperti apa atau konsep pembelajarannya. Di sini ada konsep dari diri, kemudian pengalaman, kesiapan dalam belajar, orientasi dalam belajar, dan motivasi dalam belajar. Di sini Bapak Ibu ada karakteristik belajar orang dewasa seperti apa. Di sini ada keterangannya. Konsep diri, orang dewasa memiliki konsep diri, bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas kehidupannya sendiri. Dan pengalaman di sini dijabarkan bahwasanya orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak dan beragam daripada anak-anak. Terus yang selanjutnya, kesiapan belajar. Pada saat manusia dewasa, kesiapan belajarnya semakin meningkat, berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari peran sosial di masyarakat. Yang selanjutnya adalah orientasi belajar, ya maksudnya sebagai individu yang dewasa dan matang. Perspektif waktu orang dewasa berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan segera. Yang terlahir adalah motivasi belajar. Semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajarnya lebih berasal dari dalam diri ataupun dikatakan motivasi internal. Terus selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mengenai tentang prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa seperti apa. Di sini Clones pada tahun 1984 mengatakan ada 4 prinsip yang diterapkan pada pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, keterlibatan. Keterlibatan, nanti diterangkan di bawah apa itu keterlibatan. Terus pengalaman, terus relevansi, dampaknya bagi kehidupan, dan berpusat pada masalah. Di sini akan kita bahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa yang tadi ini, kita akan jabarkan di sini. Keterlibatan itu maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Jadi perlu dilibatkan orang dewasa ini. Yang selanjutnya tentang pengalaman. Apa itu pengalaman? Di sini pengalaman termasuk kesalahan menjadi dasar aktivitas pembelajaran. Jadi kesalahan seseorang itu menjadi dasar daripada aktivitas pembelajaran untuk orang dewasa di sini. Terus relevan dan dampaknya bagi kehidupan, maksudnya orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki realisasi dan dapat secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Selanjutnya Bapak Ibu, berpusat pada masalah. Jadi di sini permasalahan itu memang berpusat pada pembelajaran itu tadi Bapak Ibu. Itu adalah keterangan daripada prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Jadi mungkin ini adalah sedikit
materi yang dapat saya sampaikan tentang pengertian pembelajaran orang dewasa, yang mana pada materi ini sudah kita sepakati di ruang kolaborasi, yang mana kita sudah memberikan judul masing-masing. Ternyata ini adalah judul yang paling tepat untuk berikan pertanyaan tentang materi orang dewasa. Dipersilahkan kalau di mana belum titik pahamnya untuk menanyakan daripada materi pembelajaran orang dewasa. Silahkan Bapak Ibu. Kalau nggak ada yang tanya, boleh saya tanya? Boleh? Saya dulu apa Boleh. dulu yang mau nanya tentang materi pembelajaran orang dewasa? Oke, untuk di sini Bapak Ibu, untuk daripada materi pembelajaran tentang orang dewasa, Bu Mas Muah mau bertanya. Oke, silakan Bu Mas Muah untuk bertanya tentang pembelajaran daripada orang dewasa. Mic-nya Silakan di Bu. depan, Bu. Bu, mic-nya, Bu. Mic-nya. Oke, Boleh. ya, dari 4 prinsip tersebut yang telah Bapak jelaskan tadi, saya boleh bertanya tentang apa keterlibatan di dalam materi pembelajaran orang dewasa. Oh, oke. Terima kasih Bu Mas Fuah. Sebelumnya untuk pertanyaan Ibu, saya kasih apresiasi buat Ibu karena ini usia sudah tua, tapi keinginan ataupun ingin tahu dari pembelajaran orang dewasa sangatlah tinggi. Oke Bapak Ibu, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu Mas Fuah tentang apa itu keterlibatan, apa maksud daripada keterlibatan di dalam pembelajaran orang dewasa. Jadi begini Bapak Ibu, untuk keterlibatan daripada pembelajaran orang dewasa, maksudnya di situ ketika di dalam pembelajaran, orang tersebut ataupun orang itu ikut di dalam dikatakan ikut di dalam menjadi peserta ataupun ikut di dalam menjadi peserta perencanaan dan penilaian di saat saya katakan bahwasanya maksud dari keterlibatan orang dewasa di situ melibatkan ataupun orang itu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Jadi di sini bukan seperti pembelajaran yang kita berhadapan dengan anak-anak SD ataupun anak SMP, bukan. Jadi di sini setara anak SMA sederajat ataupun ke atas, di situ melibatkan daripada siswa tersebut di dalam materi pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi intinya untuk pembelajaran itu kita melibatkan dari seorang siswa tersebut, Bapak Ibu. Itu untuk adalah pengertian dari keterlibatan. Di sini mungkin Bapak Ibu Mas Puah sudah paham tentang pengertian dari penerlibatan? Insya Allah Pak, terima kasih penjelasannya. Oke, Ibu, terima kasih dari materi pembelajaran orang dewasa. Di sini untuk melihat apakah Bapak Ibu ini sudah paham tentang materi pembelajaran orang dewasa yang telah saya sampaikan, boleh dari Bapak Ibu menjawab daripada salah satu pertanyaan saya nanti. Bapak Ibu silahkan Pak Ridwan ataupun Pak Rahmatullah ataupun Bu Mas Puah di sini mau menjawab daripada pertanyaan. Walaupun tema pertanyaan saya ini sudah ada mungkin di modul tadi, tapi kan namanya daya ingat seseorang itu harus bisa seperti saklar, ketika dihidupin langsung nyambung. Oke Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan dari saya Bapak Ibu untuk Bapak dan Ibu. Nanti dipersilahkan untuk Bapak Ibu untuk menjawab. Yang pertama, untuk pembelajaran tentang orang dewasa, di situ ada yang namanya 4 prinsip. Nah, 4 prinsip dari pembelajaran orang dewasa tadi yang telah saya sebutkan. Boleh salah satu ataupun 4 itu tadi disebutkan. Bapak Rahmatullah atau Pak Ridwan ataupun Bu Mas Puah, silakan menjawab daripada 4 prinsip pembelajaran orang dewasa itu. Silakan dijawab, Bapak, Ibu, silakan. Pak Rahmatullah, apa Pak Ridwan, apa Bu Mas Puah tentang 4 prinsip pembelajaran orang dewasa, boleh disebutkan?
4 prinsip pembelajaran orang dewasa yang saya pahami sesuai dengan penjelasan dari Bapak tadi. Yang pertama adalah keterlibatan. Pak Ridwan, Pak Rahmatullah, untuk menjawab daripada 4 prinsip. Itu lagi dijawab sama Bu Mas Fuah, Pak. Bu Mas Fuah lagi menjawab itu tadi. Baik Pak Odon, coba akan saya jawab Pak Odon. Coba akan saya mungkin sinyal jawab. itu Pak, mungkin sinyalnya Pak Odon agak susah itu Bu, nggak apa-apa. Lanjut aja Bu. 4 prinsip pembelajaran orang dewasa yang saya pahami sesuai dengan penjelasan Bapak tadi. Yang pertama itu adalah keterlibatan. Yang kedua relevan dan dampaknya bagi kehidupan. Ketiga, pengalaman. Keempat, berpusat pada masalah. Demikian Pak yang saya pahami. Terima kasih. Oh iya Bapak, oke terima. Iya Bapak, Bu. Iya, Iya, Pak, lanjut Pak. Lanjut Pak. Lanjut. Oke, silakan Bu Mas Fuah untuk 4 prinsip daripada silakan. Ya. Tadi udah saya jawab Pak, apa nggak dengar? Ya mungkin sinyalnya Bu, emang sinyal agak tempatnya Pak Odon emang agak susah kayak gitu Bu. Iya, mohon maaf. Silakan diulang lagi Bu Mas Fuah untuk 4 prinsip pembelajaran orang dewasa. Baik. Yang pertama, ya. 4 prinsip pembelajaran orang dewasa yang saya pahami dari penjelasan Bapak tadi. Yang satu adalah keterlibatan. Yang kedua relevan dan dampaknya bagi kehidupan. Yang ketiga pengalaman. Yang keempat berpusat pada masalah. Kira-kira begitu Pak. Oke, terima kasih untuk Ibu Mas Fuah yang telah menjawab daripada soal saya. Ternyata Ibu Mas Fuah ini usia boleh tua, tapi ternyata pemahaman tidak kalah dengan yang muda. Oke, Amin, untuk Bu Mas terima Fuah, kasih. benar sekali untuk daripada 4 prinsip pembelajaran orang dewasa. Pertama adalah keterlibatan mereka dan pikiran yang relevan dan dampaknya bagi kehidupan. 3 pengalaman. Yang nomor 4 adalah berpusat pada masalah tersebut. Oke, untuk Bapak Ibu mungkin daripada materi pembelajaran orang dewasa yang kita kita bahas di kali ini, mungkin Bapak Ibu sudah memahaminya dan mudah-mudahan kita dapat mengerjakannya ataupun mengimplementasikan di dalam sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu mudah-mudahan dapat dipaham dan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang materi pembelajaran orang dewasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata ucapan saya mohon maaf sebesar-besarnya pada Bapak Ibu, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian pemateri dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.